ada jahe itu saya dapat di Google. Ya, saya sudah bilang tadi kayaknya dari Google itu. Korek ya dari Selayar. Tapi macam-macam. Kalau dari Kendal itu kadang pohon waru, tahu pohon waru? Tahu. Pohon itu kan pohon itu tidak daya tahannya kuat. Jadi bisa tumbuh di daerah panas, bisa tumbuh di daerah dingin, bisa tumbuh di pinggir pantai yang menggarap air laut. Makanya diambil itu dijadikan liman. Jampi-jampi, kemudian dibungkus dengan kain hitam, itu harus dibawa-bawa. Anti kebal juga disitu bisa. Potong? Tidak apa-apa. Dan itu dulu waktu kita di Mahat banyak itu dari Ambon waktu kayak musim hujan Ambon itu. Kuliah ke situ masih bawa jimatnya, bawa parangnya. Iya. Begitu kan kayak kejadian dulu. Jimat ini dijadikan sebagai benteng. Kemudian tiwala itu semua jampi-jampi. Apakah dia benang yang diikat di sini? Biasanya kalau orang kecil ada. Kecil yang berlahir di sininya di tangan. Sementara Ibu Mas mengatakan pada sahabat yang pasang gelang di tangannya, dia mengatakan masuk kalau anda meninggal saya tidak akan salati anda. Karena si ancaman untuk masuk tentang orang yang menggantung jimat di badan dalam bentuk apapun itu dilarang. Semata sirkal itu syirik. Siapa yang menggantung jimat di badannya, maka Allah melepas dirinya dan dia diserahkan kepada jimat itu. Kalau mengenai dukun saya, salat tidak percaya datang ke dukun dengan apa dia bilang, tapi tidak percaya bohong gitu. Itu salat kita tidak bisa jadi mau Tuhan. Kalau sampai percaya, sudah keluar dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Syirik, kamu sudah jimat, maka hati-hati dengan jimat. Nah, di sini dukun ini apa? Ini itu bermain. Ini ya. Rasul mengatakan semua ruqyah, semua jimat, semua jampi-jampi yang digantung itu adalah syirik. Ya. Itu di zaman dulu kan. Sementara sejak zaman dulu juga kita ini butuh dengan pengobatan. Semua butuh pengobatan. Sekarang dokter banyak sekali, fakultas dokter banyak sekali calon dokter. Tapi tidak cukup menangani penyakit. Misalkan ruqyah sering dipanggil ke rumah sakit. Saya juga pernah ruqyah. Bukan ruqyah aja banyak pada dokter. Sebaliknya dokter juga tidak ruqyah. Sakit punya kita pada namanya metode pengobatan. Maka karena informasi itu beredar di masyarakat Muslim waktu itu di awal-awal, Rasulullah mengatakan, "I'radu alayya ruqakum, la ba'sa biruqa, ma lam takun fihi syirka." Rasul mengatakan kepada sahabat yang mempertanyakan tentang ruqyah, bagaimana ya Rasulullah ruqyah seperti ini? Rasul mengatakan, kalau begitu, coba kasih lihat saya bagaimana cara kalian beruqyah. Rasul mengatakan, la ba'sa biruqa. Tidak masalah ruqyah itu selama tidak kesyirikan. Nah, maka di sini ikhwan sekalian, kita bagi ruqyah itu dua. Pertama, ruqyah syirkiyah dan ruqyah syariah. Apa itu ruqyah syariah dulu? Supaya kita bisa bedakan mana ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Kita lihat mana itu ruqyah syariah. Yang pertama, ruqyah itu yang banyak Al-Quran. Jadi kalau antum misalnya ruqyah yang belum hafal kalau ruqyah, itu antum sebaiknya membaca Al-Quran. Jangan membaca buku seperti ini. Ya, jangan baca buku. Kenapa? Kalau antum ruqyah di mana, baca buku seperti ini tidak masalah. Teman-teman antum tahu semua buku tentang bagaimana tentang ruqyah. Tetapi kalau teman-teman masyarakat, apalagi orang yang tidak tahu baca, dia bilang, oh ada buku-buku yang dibaca. Nah, jadi buku jadi jimat juga. Masyarakat harus bisa jadi jimat. Bahkan air, kita kan mungkin bisa pakai air ya. Air, pegang ini, bisa membuka sambil enak ditiup sedikit dengan ada pegang mudah. Kalau kita seperti itu, tidak usah ditiup, pegang saja bisa apa? Pengaruhnya ada. Ya. Kemudian ini kan dijudulkan kepada orang yang beruqyah itu atau dimandikan ke dia. Cuma kalau dimandikan itu mandinya harus di tempat yang suci, tidak boleh mandi kamar mandi. Dia harus mandi di tempat terbuka seperti di halaman yang bisa basah air masuk basah tanah. Nah itu air itu kan diruqyah, ada yang suci di situ.
Atau kalau di dalam rumah seperti ini, sebaiknya dilapis dengan kain yang banyak supaya meresap itu air. Airnya itu apa? Kayaknya boleh dijemur. Bisa dipakai untuk mandi. Tetapi orang yang menjimat, ya ambil itu air, dia tidak minum semuanya, tidak bisa mandi semuanya, kemudian disimpan di tempat yang jadi jimat. Makanya hati-hati dengan jimat. Masalah jimat itu sudah merajalela. Ya. Itu tadi, baca Al-Quran dan yang dibaca dalam kita Al-Quran. Yang kedua, hadis-hadis Rasulullah SAW, misalnya A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu harus mengatakan siapa yang baca doa ini 3 kali dalam sore hari, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai paginya. Tidak akan mendaratkan kehidupannya. Demikian juga kalau dibaca pagi hari. Makanya salah satu fungsi doa zikir pagi petang itu adalah penjagaan kita dari gangguan jin dan setan. Makanya rajin membaca doa zikir pagi petang. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, bisa juga di bahasa Arab umum, bahasa Arab biasa, tapi dalam doa, dan doanya bahasa Arabnya bahasa Arab besar. Jangan pakai bahasa Arabnya ya. Isyabul, tak isyabul. Masa tabul, itu bahasa Arabnya. Kemudian slogan itu kayak pahalu. Bahasa yang dipakai bahasa Ruqyah itu bahasa Arab yang besar dari bahasa artinya. Dan juga mengandung doa. Itu kan bahasa Arab sembarangan juga. Bahasa Arab yang kita ucapkan itu adalah doa. Doa dan bahasa Arabnya bahasa Arab khusus. Bahasa Arab asli. Itu. Kemudian yang harus kita yakini kalau kita beruqyah bahwa bukanlah saya sebagai peruqyah yang menyembuhkan, bukan pula doa yang saya pakai yang menyembuhkan, bukan ayatnya, bukan hadisnya, tetapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita baca perantara. Jadi jangan stres. Kalau beruqyah tidak sembuh-sembuh jangan stres. Ya. Allah memberikan itu. Nah itu banyak faktornya. Bisa jadi keimanan orang yang beruqyah itu waktu itu lebih dahulu. Kan bagaimana itu? Yazid yang kusya, Yazid tahu yang kusya sudah jelas ya. Kalau kita hari ini mungkin salat subuh juga terlambat, salat duha juga salat duha, pakai mengajinya pagi juga ketinggalan, zikirnya apa lagi? Kalau anda terus beruqyah dan hasilnya seperti itu, tidak usah stres. Ya kembali sadar ibu. Mungkin saya yang kurang gimana saya. Atau kedua, orang di ruqyah ini masalahnya kan banyak orang ruqyah itu ya salah. Itu memang agak susah kan. Tapi kan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berdoa. Tak usah tolak. Kalau ada orang seperti itu tadi ruqyah saja. Termasuk orang-orang yang tidak beragama Islam, ruqyah saja. Nah masalah, bagaimana? Sekarang saya ruqyah dia masuk Islam. Masya Allah ya Allah perkara itu wahid saya mengatakan kemudiannya. Saya mengatakan kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang melalui antum, maka itu lebih baik bergantung daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta kekayaan yang paling banggakan orang dulu. Mungkin sekarang kalau orang banggakan dari sini apa? Kawasaki, Ninja, atau mobil Mercedes, BMW, atau pesawat pribadi, atau apa itu? Yang dipakai di laut? Kalau siap, saya kan Titanic. itu lebih bagus daripada mobil itu. Atau yang ketiga mungkin antum lima lemah yang dulu begitu, atau yang ketiga antum gimana lagi stabil bagus yang dulu seperti itu, cuma jinnya karena sudah lama bertemu di situ. Nah karena kita sering menghadapi jin yang membandel. Kenapa? Sejak orang yang lahir sudah masuk jin ke badannya, dia sudah tinggal di situ, dia sudah tahu di mana tempat dia bersembunyi. Itu bisa parah. Dan yang paling bagus untuk barunya orang seperti itu adalah dia sendiri untuk diri. Dia banyak berzikir, banyak mengaji, banyak mendengar taklim, dan jangan mendengar musik, jangan nonton hijau masalah dari kita. Sekarang setan berukia merajalela di mana-mana. Karena di tayang televisi semua adalah setannya. Iklan ke buka aurat. Dia jalan ke buka aurat. Itu semua wasilah dipakai oleh setan untuk menguasai manusia. Kalau orang-orangnya kehidupannya dulu seperti itu, tiba-tiba dia masuk ke mahat, ya. Sampai di mahat, setan yang berontak. Nah, sekarang dia apa?
suasana tidak sama dengan dulu. Kalau dulu kan dia enjoy saja. Dia senang musik, senang musik. Dia senang menonton yang berpola. Yang juga senang jadi sejalan. Sekarang keinginannya beda nih keinginan masuk fokus membaca Al-Quran, dia maunya ke sana. Sudah ini diberontak, dia bikin untuk sakit. Itu. Kemudian meruqyah itu tidak meruqyah di kamar mandi, di kuburan, atau memakai pawang. Kenapa dilarang? Karena jin apa dulu menggunakan itu. Jadi kita jangan menggunakan apa yang digunakan oleh jin oleh dulu. Atau orang yang pakai berikan. Bagaimana cara berikan itu? Berikan itu di sini. Menurut kita begini jelas orang teriak. Saking. Jangan pakai itu. Pokoknya semua dipakai yang dukun itu jarang pakai. Karena itu terlalu dukun. Yang sampai aku lihat itu sebagai dukun. Bagaimana dukun itu jalan kerjanya? Ini sudah bisa Anda akan sembuh. Ternyata sakit apa? Sembuh dengan syarat seperti ini. Potong ayam, nasi 3 warna atau 7 warna, seperti dukun. Bagaimana caranya? Karena jinnya ini sudah tahu bahwa polisi itu kecil. Jadi sobat saya. Ini operasi menjadi jin yang mau bekerja. Maka dukunnya yakin. Kalau dukunnya itu besar, jinnya itu besar, informasi besar, lebih besar daripada jinnya satu dukun, maka dia kerja sama. Saya cari kerja sama, keluar dulu, nanti kita bagi persen. Ini mafia. Kalau mafia di dunia manusia itu canggih, kita dari dan bantu dan manusia kan. Keluar mau berapa? 1 bulan, 3 pekan, 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Tergantung perizinannya. Setelah selesai itu dia datang kembali. Kalau begitu kasusnya siapapun dukun yang dipanggil tidak akan menyembuhkan orang itu kecuali saya. Yang tadi itu yang perizinan kan, yang kan sudah ketika kontrak. Nah, sarannya kalau yang pertama itu waktu bayar pakai jadi pembuatannya pakai ayam, pakai nasi 3 warna, maka akan meningkat itu. Untuk dokternya meningkat, untuk kambing. Makanya dia apa? Rentenir, pemanasan sebenarnya. Begitu terus itu kerja, aku bisa tahu kalau begitu modelnya saya sembuh dan dia akan disisa orang, kemudian kamu lagi, ngapain kamu lagi? Tanya orang, benar? Kecuali buruk ya. Kemudian ada bagaimana dulu itu meramal bisa dijanji sembuhan dan apa lagi? Diberikan sesuatu. Apakah antum dimatikan? Ya. Beda kalau kita sampai tadi bisa mati, kita berarti harus mati. Dia mati sendiri. Apakah itu orang tuanya atau sendiri? Biasanya itu mandi pakai daun bidara. Lempar. Kalau dukun dia ekspresi sendiri. Dia ambil sarungnya. Nah ini sarungnya biasa di situ. Kalau antum menurut ya orang yang pernah ditangani dukun, coba tanya pernah lagi mandi tidak? Kalau pernah mandi cari sarung yang dipakai mandi, karena situ ada pohon pasang. Atau di tempat tidur, saya mendapati di cabai, di lombok, di pohon tadi itu dimasuk ke situ. Di dalam spirit, beberapa yang caranya. Itu rupanya. Kemudian dia mendapatkan tarik. Kita akan bahas bagaimana kan? Apakah seseorang itu boleh mengambil upah atau tidak? Nah itu dulu. Kemudian keras dulu. Ruqyah bukan oke. Ruqyah tidak mengandung apa-apa dan seperti haram. Tidak boleh ada ungkapan kita yang mengandung sesuatu yang haram termasuk kesombongan. Bisa kita jangan para sembuh atau kita mengumpat dan sebagainya. Itu ya ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu dibaca Al-Quran, hadis, kemudian syarat yang bisa dipahami maknanya. Tidak menggunakan metode atau cara yang akan didukung, kemudian tidak memastikan kesembuhan, karena Allah tidak menyembuhkan, hanya Allah yang perantara. Selain itu adalah syirik. Maka ruqyah yang lainnya juga dibolehkan. Selama yang dibaca Al-Quran itu dibolehkan. Termasuk siapa yang ruqyah? Apakah laki-laki saja atau perempuan saja atau bisa orang Islam saja atau tidak? Laki-laki sebaiknya meruqyah laki-laki. Bagaimana perempuan? Boleh meruqyah dengan syarat berapa syarat? Pertama, ada mahramnya.
Kedua, boleh ada pahala kalau ada darurat, tapi banyak temannya atau mbak sendirian tak berdua saja di situ. Ada orang lain yang tangani dia. Atau kalau memang untuk menganggap tidak bisa lebih ke hijab, dibatasi dengan kain. Saya bisa juga di bawah hijab. Jadi ada temannya yang pegang dia di situ, boleh berontak. Itu kalau perempuan ya. Dan kalau laki-laki harus bisa pegang langsung. Karena yang pegang itu bukan di kepala. Kalau untuk bisa pegang kepalanya orang yang dulunya itu kekuatan dia sudah tereduksi, sudah berkurang sekitar 80%. Yang berontak-berontak jadi 20%. Dia lompat itu sudah berproses. Yang penting lebih banyak itu agak tahan. Ini itu sebenarnya tidak kuat. Hanya bertahu saja. Yang kabur, kuat sekali. Ini agak sulit kuat itu. Ya, bertahu sedang berpikir mana berpikir. Apa lagi? Orang non Muslim boleh pergi. Ada satu kasus terjadi di Rasulullah SAW. Para sahabat lagi keluar kota Madinah. Salah satu kepala suku di luar kota Madinah itu disengat kali tahu kalinya Scorpio. Sudah datang tabib seluruh kabilah itu, satu kabilah itu tidak ada yang disembuhkan. Akhirnya mereka datang kepada sahabat. Diruqyah baca nama Fatihah. Kemudian sembuh. Itu kan bukan Islam. Dan Rasulullah tidak melarang. Karena itu mereka diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kalau tadi kita ceritain, karena ini ada di bagian upah ya, terkait dengan upah ruqyah. Tentang bagaimana kalau saya kena sesuatu, kita jangan lupa bagian gejala, kalau gejala yang bentuk kalau saya. Misalnya, bagaimana kalau saya mendapati gejala seperti ini? Pertama, rasa sakit pada kota badan, sakit kepala, bulanan atau tahunan. Sakit kepala hari ini minum Bodrex, sembuh. Habis Bodrex sakit lagi, ambil Paramek. Habis Paramek, beli satu papan 4 kapsul itu. Habis satu papan, kembali lagi sakit. Kemungkinan ada. Atau ada kota badan yang tidak normal, kaku atau bergerak sendiri. Nah itu juga salah satu gejalanya. Atau bahkan di seluruh badan. Saya sering mendarat orang yang lumpuh atau gejala lumpuh, sudah ke dokter, periksa asam urat normal, kolesterol normal, semuanya normal. Nanti di ruqyah dari buku yang tidak terjadi bentuknya sudah sembuh. Ya, walaupun tidak semuanya, ada yang kemudian mimpi merisaukan. Yang udah itu mimpi jatuh, jadi kalah anjing, dia pulang, karena juga ular yang terbang, atau mimpi di tempat yang menyeramkan, murah, di pelataran, dengan laut. Nah itu mimpinya berulang-ulang, atau apalagi tidak mimpi tapi titisan. Saya itu biasa di gunung, bayangkan saya itu biasa di gunung Babeng di sana, atau itu saya gunung Rinjani dan Lombok. Saya belum tidur, lewat rumah, sudah terlihat, tak sadar kan? Ada tetangga yang berada di jendela. Kasih bangun. Mau tidur siang, mau tidur sore malam, kalau datang. Kalau begitu, itu baru duduk. Kemudian ketawa, maka tidur ketawa, menangis, menjerit, bertanya, ketakutan mereka atau giginya menggigit gigi, karena dia lagi giginya, itu gejala, kemudian harus diruqyah. Kemudian yang terakhir adalah kalian kalau jam keluar dan keluar, kayak orang gila, kecil-kecil, stres. Mungkin masuk di mahal atau banyak kepalanya stres. Sebenarnya apa yang bikin orang stres? Kan kita tahu bagaimana cara kita menghafal. Kalau kita bisa menghafal satu halaman satu hari, ya mungkin mungkin setengah halaman. Kalau setengah halaman tentara apa kita mulai lagi. Ya tidak usah stres. Tapi ada orang stres. Karena stres itu kan hafalannya tadi tinggi, yang dalam badan dia otak. Nah, cuma masih kalian gejala ini tidak otomatis itu orang kena jin. Tapi perlu dulu ya.
Pernah. Jadi ruqyah itu bukan cuma obat untuk mengobati kesurupan jin, bukan. Semua penyakit jin. Ada ulun mana tempat punya di Bar, lalu sekarang di Madinah, dan sekarang sudah ada situasi ini pada Palu. Kita tabrak motor ini. Akhirnya beliau sedang ya antum bayangin tidak akan merasakan bagaimana nikmatnya Qiyam Ramadan. Itu menjelang Ramadan. Istimewa kan sama Nisbelius malam. Itu kata beliau. Tapi sebelum itu dia beliau, waktu dia berdoa ke rumah sakit, dia sudah berair, dia disiram. Sampai ke rumah sakit, dibilang sama ini harus diamputasi. Potong. Dia sama orang tuanya. Orang tuanya pakai pau. Gimana caranya? Diamputasi ke ruang. Diamputaskan. Jadi itu ruginya kalau masuk dokter. Saya 2 kali masuk dokter yang gigi saya, rugi sekali. Dia akan gigi saya bayar lagi. Seharusnya dia bayar karena gigi saya kan. Tapi itu loh, rumah sakit. Makanya jangan sering masuk rumah sakit, rugi. Masya Allah. Nah, ketika itu dia rugi terus. Besoknya periksa lagi. Setelah dokter kalau sudah rugi ya. Hari ini kan dokter pulang saja. Nah, bagus. Dan dia bisa tahu. Ya, cuma memang dampaknya beda kalau penyakit seperti itu diruqyah dengan penyakit jin. Ruqyah saja, semua penyakit bisa dulu. Kalau saya paling ruqyah dulu, Ustaz saya Khalid Pasal menceritakan tentang seorang Syekh yang di Arab Saudi itu yang kena penyakit yang seluruh rumah sakit di Arab Saudi tidak bisa ditemukan. Jadi diponis 3 bulan kemudian. Dia punya adik di Jerman. Kemudian di mesin Jerman. Akhirnya adik dibilang begitu ke sini saja. Siapa tahu ada rumah sakit sini bisa mengobati kan? Kesalahan juga di seluruh dia datang ke rumah sakit tapi dia pilih rumah sakit yang terkenal. Dibawa ke sana itu juga kemudian dokter lebih parah lagi. Jadi suruh saya pulang mesti makan enak. Apa yang dilakukan? Dia pulang ke rumah kosnya adanya, ada yang kuliah. Setiap hari baca Al-Quran. Baca Al-Quran setengah juz per hari. Dia tinggal di Jerman kan dia merasa enak, tinggal sama dia di Jerman. Tidak disebutkan yang urusan bisnisnya, urusan apanya di Arab Saudi. Dua ketiga dia beri kerosan lagi. Dokter terakhir yang begini, dia mengatakan suruh makan enak. Kan dokter ini, kenapa begini? Ini orang yang harus sembuh. Dia tanya, izin perasaan apa yang adalah obat? Kenapa bisa seperti ini? Ternyata dan memang kayak itu yang tidak seperti makan lombok. Makan lombok itu makan langsung sembuh. Memang ada seperti itu. Kalau kesurupan jin, astrologia, jinnya tidak bereaksi, tidak berontak, langsung hilang sembuh. Ada seperti itu. Ada juga jinnya sebelum pergi ngau dulu. Kalau antum menikmati, makanya kalau antum meruqyah perempuan, jangan sekali-sekali dari depannya. Kenapa? Perempuan sudah muda. Sering kita diludahi, ada masalah kali diludahi. Bagaimana cantiknya itu perempuan kalau disuruh ludahi atau pas jelek. Kita pernah banyak orang, jin juga menggoda kita. Banyak menggoda jin kalau meruqyah, mengantuk, hafalan kacau. Makanya sekali-sekali antum jangan lepas perempuan, walaupun baru hafal ayat. Karena dia akan jadi bahan tertawa, jadi itu waktu salah-salah apalah. Enak. Ayat kursi yang artinya itu hasil saya baca ya. Itu kadang hilang sebenarnya kemana? Beli. Artinya saat kita kurang konsentrasi dia ganggu kita. Atau gangguan yang pada salah satu ketika menjelang ujian, mau mau mihai, sering orang disumpah. Saya juga bingung gimana caranya, mau belajar, mau meruqyah. Tapi karena yang itu akhirnya bagus juga. Jadi kesana kalau yang disumpah saya tidur. Boleh meninjau orang yang disumpah itu boleh. Wih, bahaya. Cara ukur, ya sama ukur. Karena kita semua ukur orang di dasar-dasar mati. Kita banyak sekali kan setiap orang mengukur. Banyak kalau akhirnya orang itu yang biasa mengamuk tidak mengamuk lagi. Kalau saya mau susah dan tak mau mengamuk, memang dia harus mati macam-macam. Ternyata bagaimana tidak boleh mau mengamuk ini memar. Ini jadi salah ukur. Jadi ukur itu boleh, tapi kalau tidak hari boleh. Ibu ini mengukur orang
pakai kayu dikatakan mematahkan ginjal dan kulit. Itu bukan bisa. Atau alat saja Ibu di Madinah, dia pakai air panas yang mendidih, disiram. Masya Allah. Memang kan hati-hati karena pengalaman punya perkiraan yang tepat. Kalau tidak, bisa jadi kesiram orang, jin sudah pergi. Kalau jinnya masih di situ ada apa? Karena saya pernah pukul orang panas, pakai sapu. Pertama saya pukul pakai kan sapu hijau, sapu pakai ujungnya ke siput api dan dia cek ke teman. Saya tahu panik, mati teman. Sapu boleh pakai itu, dia sudah lepas, saya panik tuh sapu. Tak, dia kali panas sapu. Saya berhenti karena saya patah sapu. Dia duduk, patah. Berdiri, tidak bisa. Akhirnya perukia buat. Kenapa saling menuduh? Saya lah yang salah karena saya bunuh. Antum keras membunuhnya. Siapa suruh? Sore hari, ikhwannya kelas pergi bola. Siapa yang patah? Dan dia berdiri. Dan dia saya kira dia sedang bunuh saya. Saya kita hari menuduh, saya pulang ke sini. Ya selama ada saya. Sekarang. Mungkin agak saya sekarang. Sebelum Almardia. Itu kasusnya. Jadi kalau masih ada jenis itu tetap pukul boleh. Makanya cara umum kata yang paling aman itu tutup matanya. Seperti berapa kita? Bisa ingat ya? Kita akan praktek. Ditutup matanya supaya dia tak lihat. Kalau bikin mengangkat mata itu. Makanya kalau kita pukul orang, dia tak bisa kita pukul itu. Nanti jinnya pergi, orang itu sudah setengah mati. Sampai 3 hari kena sakit. Karena jin ini menggunakan jasad dia. Apa lagi? Kita ke jadi saya perhatikan siapa di antara antum yang merasakan gejala tadi mimpi itu masih ada di diri. Dan saya harap namun untuk ke depan kita akan jadi kamu sebagai kunci perjuangan. Kira-kira bisa katakan kira-kira saya. Ya, tapi sekali lagi ya, tidak berarti yang itu otomatis saja tidak. Karena itu memang gejala psikologi saja. Apa? Bisa. Tak saja, nah, uang yang tidak pernah datang. Saya tahu sekali, teman-teman yang saya sekarang masih punya uang. Beda sejuk.